jamaah, di hadapan Allah ketika salat kita ucapkan ini, akan lahir penghambaan Ar-Rahmanir Rahim yang tidak pernah kita lakukan. Dan kapan kita mampu merasakannya, maka raih penghambaan selanjutnya dalam Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebab apa? Kaidah dalam penghambaan jamaah, jenjang penghambaan itu tidak terbatas. Ar-Rahman Ar-Rahim kita pahami maknanya luar biasa. Kita Allahu Akbar sampai kepada Ar-Rahmanir Rahim. Masya Allah, ada lahir penghambaan tersendiri dari meresapi makna ini, ayat yang terdapat ini. Ketahuilah, apapun yang kita rasakan ketika itu, setinggi apapun masih ada di atas itu, kejar lagi di atasnya, dapat masih ada di atasnya, kejar lagi di atasnya, dapat masih ada di atasnya, kejar di atasnya, dan tanpa batas. Sehingga ini semakin memperjelas bahwa Allah betul-betul Rahman dengan rahmat tanpa batas. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hubungkan Alhamdulillahirrahmanir Rahim. Gunakan dua kaidah itu. Yang pokok kaidah penggabungannya sekarang. Allah, segala hamdun hanya milik Allah, segala pujian. Dan Allah Ar-Rahman, Maha merahmati. Karena segala hamdun hanya milik Allah Subhanahu wa taala, makanya seluruh rahmat Allah Subhanahu wa taala melingkup segalanya, tidak lepas dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang balik, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim dan hamdun hanya miliknya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak lepas dari nilai-nilai hamdun yang penuh hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah tak ada satupun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali pasti kesimpulan kita alhamdulillah. Sebab tepat rahmatnya, tepat kebaikannya, tepat keutamaannya. Ini jemaah, Alhamdulillahirrahmanir Rahim. Lihat ayat selanjutnya. Malik Yaumiddin, Malik penguasa. Ada qiraah lainnya Maliki, Maliki Yaumiddin. Dijawab benar, bisa dibaca itu, bisa dibaca itu. Maliki Yaumiddin, pemilik, penguasa, Yaumi, hari, Ad-Din. Ad-Din di sini hari pembalasan. Ad-Din di sini adalah hari pembalasan. Allah adalah penguasa hari pembalasan. Apa dalam kaidah memahami nama dan sifat Allah tadi? Apa yang pertama? Semua sifat-sifat Allah, sifat kesempurnaan, kemuliaan, keagungan tanpa batas, tidak mungkin ada cacat di dalamnya. Sekarang terapkan di sini. Malik Yaumiddin. Allah penguasa hari pembalasan. Pasti adil jemaah. Pasti sempurna. Sebab Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa hari pembalasan, penguasaan penuh total. Sekarang hubungkan Alhamdulillah Yaumiddin. Segala hamdun hanya untuk Allah, Malik Yaumiddin. Pasti lahir kesimpulan, apapun ketetapannya, pasti pujian hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah syiarnya para malaikat penghuni surga adalah pujian hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari kemudian, pujian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nampak dengan sejelas-jelasnya kebesaran Allah, kemuliaan Allah, keagungan Allah, dan bahwa pujian mutlak penuh hanya untuk Dia ketika itu.
Walaupun di dunia ini nampak pula dengan sejelas-jelasnya, hanya banyak yang tertutup. Kalau nampaknya nampak, Allah nampakkan dengan sejelas-jelasnya, tapi ada yang ditutup oleh syaitan, sehingga tidak bisa melihat. Walaupun orangnya melihat, buta walaupun dia melihat, tuli walaupun dia mendengar, hatinya tertutup dengan berbagai syubhat dan syahwat. Hatinya tertutup dengan penyakit i'rad, berpaling dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Hatinya tertutup dari penyakit buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seandainya dia yakin alhamdulillah, maka pasti pujian secara penuh hanya akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa hari pembalasan. Kemudian masuk Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini masih luas sebenarnya, sebentar pembahasan luasnya. Jadi pembahasan tampilan saja. Iyyaka na'budu, iyyaka kepada engkau, na'budu kami beribadah. Wa iyyaka dan kepada engkau nasta'inu kami minta pertolongan. Baik. Iyyaka objek. Bahasa Arab mengatakan maf'ulun bihi. Kalau begitu dia adalah ma'mul. Amilnya adalah na'budu, kata kerja. Amilnya adalah na'budu, kata kerja. Iya, nasta'inu. Susunan asal kata kerja dulu, pelaku, kemudian objek. Tapi di sini dikedepankan objeknya. Dikedepankan objeknya. Apa maksudnya? 3 maksud. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, iyyaka na'budu, iyyaka kepada engkau. Jadi iyyaka dia disembah kan? Iya. Wa iyyaka nasta'in, iyyaka dia dimintai pertolongan. Kenapa dikedepankan? Iya. Di dalamnya terdapat adab bersama Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ففيه أدبهم مع الله بتقديم اسمه على فعلهم وفيه اهتمام وشدة العناية به وفيه الإذان بالاختصاص المسمى بالحصر. Kata beliau, di dalam susunan ini terdapat adab bersama Allah Subhanahu wa taala, sebab kita dahulukan namanya Allah sebelum perbuatannya. Ya, satu. Yang kedua, di dalamnya terdapat ihtimam, al-ihtimam wa syiddatul inayah. Ya. Di dalamnya terdapat ihtimam, pemberian prioritas. Dan bahwa betul-betul kita perhatikan ini. Makanya kita kedepankan supaya dia langsung teringat. Serta yang kita perhatikan perlu dia. Dianya dulu sebelum perbuatan kita. Untuk beribadah, untuk meminta pertolongan, dianya dulu yang kita sebut. Berarti menunjukkan bagaimana kita memberikan perhatian, betul-betul memperhatikan. Dan di dalamnya juga terdapat al-idan bil ikhtisas. Ini yang sering kita ungkap. Al-idan, pemberitahuan. Lahirnya makna al-hasr, pengkhususan. Sebab beda maknanya ketika dikatakan na'buduka, kami beribadah engkau kepada engkau. Dengan iyyaka na'budu, itu lahir pengkhususan itu. Karena itulah maknanya iyyaka na'budu, maknanya hanya kepada engkau kami beribadah, tidak kepada selain engkau. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami minta pertolongan, tidak kepada selain engkau.
Ini jemaah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang perhatikan rahasia. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Dari mana ini? Dari nama apa ini? Ini langsung berhubungan dengan nama Allah. Sebab Allah maknanya Dzul Uluhiyah, yang diserahkan padanya ibadah. Karena keyakinan kita Allah terhadap Allah, makanya iyyaka na'budu. Disinilah tauhidul uluhiyah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau Allah kami minta pertolongan. Kenapa? Karena keyakinan kita terhadap rububiyah Allah. Allah sebagai Rabb alam semesta. Sebab kita yakin dia saja pengatur, penguasa alam semesta, memberi, menolak, menahan, mendatangkan dan lainnya hanya dia. Makanya hanya kepada dia kita minta pertolongan. Sebab makna permintaan pertolongan itu tidak ada yang memilikinya kepada siapa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada iyyaka nasta'in betul-betul di dalamnya terkandung tauhidul rububiyah. Kenapa didahulukan iyyaka na'budu? Sebab memberikan perhatian tauhidul uluhiyah yang menjadi pokok. Kemudian tauhidul rububiyah. Banyak keterangan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala yang menjelaskan kenapa sampai iyyaka na'budu duluan baru wa iyyaka nasta'in. Hanya sebelum kita ungkap lebih jauh lagi, ya, perhatikan lebih jauh kata lagi dari kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu, kami beribadah. Tidak disebutkan ibadahnya kan? Iya. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, tidak kepada selain Engkau. Tidak disebutkan ibadahnya kan? Berarti mutlak, pahami secara mutlak. Karena itulah jangan satu pun jenis ibadah dipalingkan kepada selain Allah. Harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin benar iyyaka na'budunya kita. Wa iyyaka nasta'in pun demikian. Hanya kepada Engkau Allah kami minta pertolongan. Jangan sekali-sekali kepada selain Allah. Iya. Minta, harapkan apapun yang kita, segala bentuk kebaikan dalam keduniaan, dalam keagamaan, di dunia, dalam bahasa di akhirat, keperluan jasad, rohani, atau harta keluarga, atau selain itu, minta hanya kepada yang memiliki Subhanahu wa ta'ala. Ayah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan dalam Madarijus Salikin, mendahulukan ibadah dan isti'anah. Iyyaka na'budu berarti mendahulukan ibadah kan? Wa iyyaka nasta'in berarti diakhirkan isti'anah, permintaan pertolongan. Ibadah dikedepankan di sini di atas isti'anah dalam surat Al-Fatihah. Itu masuk dalam bab min babi taqdimil ghayati 'alal wasail. Ini masuk dalam pembahasan mendahulukan tujuan sebelum sarana. Kenapa? Karena ibadah adalah tujuan hamba. Inilah dia diciptakan untuk ini. Dan isti'anah, permintaan tolong kepada Allah Subhanahu wa taala adalah wasilahnya. Tidak bisa kita beribadah kecuali dengan sarana ini, minta tolong kepada Allah. Nanti ditolong baru bisa. Dan itu Allah perintahkan kita minta, dan minta harus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab lain kata beliau, karena iyyaka na'budu berhubungan dengan uluhiyahnya Allah, dengan nama Allah. Adapun wa iyyaka nasta'in berhubungan dengan rububiyahnya Allah, dengan nama Rabb. Iya. Karena itulah didahulukan. Iya, iyyaka na'budu kemudian wa iyyaka nasta'in. Sebab awal ayatnya Allah dulu baru Rabb. Alhamdulillahi baru Rabbil alamin.
Jelas? Baik. Hal yang lain. Karena ibadah itu mutlak. Di dalamnya terkandung isti'anah. Sebab isti'anah bagian dari ibadah. Dan tidak sebaliknya. Iya. Sehingga semua orang yang beribadah kepada Allah secara sempurna pasti minta pertolongan hanya kepada Allah dan tidak sebaliknya. Iya. Kenapa? Karena orang-orang yang punya maksud, syahwat, ingin jadi ini, ingin jadi ini, ingin jadi, kadang mampu dia minta pertolongan hanya kepada Allah. Tadi bersamaan dengan itu rusak ibadahnya. Sehingga ibadah lebih sempurna. Iya. Karena itulah ya didahulukan. Juga dia didahulukan sebab iyyaka na'budu untuk Allah. Ya kan? Bagiannya Allah dan hidup. Dan wa iyyaka nasta'in. Allah berfirman, walil abdi ma sa'al. Bagi hamba apa yang dia minta. Sebab iyyaka nasta'in permintaan jamaah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Bisa dengan hamba minta pertolongan. Bagiannya Allah didahulukan baru untuk hamba. Kemudian kata beliau, dan juga karena ibadah itu tidak akan mungkin terjadi kecuali hanya dari mereka yang ikhlas. Adapun isti'anah mungkin terjadi dari, ya kadang terjadi dari orang yang ikhlas jelas, tapi kadang juga terjadi dari orang yang tidak ikhlas. Iya kan? Iya. Orang-orang musyrik dalam kondisi gawat betul-betul minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu ad-din. Falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun. Jika mereka berada atas lautan, kawat betul luar biasa. Kacau, ngeri betul keadaannya. Mereka lupakan semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta memohon hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mukhlishina lahu ad-din, dengan betul-betul memurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala agama ini. Tapi ketika diselamatkan, syirik lagi. Maka orang musyrik bisa meminta dengan permintaan seperti itu. Bisa isti'anah dia. Tapi kalau dalam ibadah, tidak ada yang bisa melakukannya kecuali hanya orang yang ikhlas saja. Baik. Hal yang lain beliau sebutkan, karena kata beliau, iyyaka na'budu adalah untuk Allah, adapun iyyaka nasta'in dengannya. Iya. Maka apa yang untuknya didahulukan dengan apa yang dengannya. Karena apa yang untuk Allah, milik Allah, itu berhubungan dengan cinta Allah dan ridhonya. Adapun apa yang merupakan dengan Allah, itu berhubungan dengan masyiatullah, kehendaknya. Dan tentunya hal-hal yang berhubungan dengan kecintaan Allah itu lebih sempurna dengan apa-apa yang berhubungan dengan semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di dalamnya ada hikmah. Baik. Baik, ini kata beliau beberapa hasiah yang menjelaskan hikmah didahulukannya iyyaka na'budu di atas iyyaka nasta'in. Kemudian jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang perhatikan, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini melahirkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanir Rahim, memastikannya kita mengharap kepada Dia saja.
Malik Yaumiddin akan melahirkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkumpul 3 rukun penghambaan. Yang pertama, yang paling hebat disebutkan pertama, sebab dia mendasari seluruhnya. Yang paling luas, yang paling kuat pengaruhnya, yaitu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disusul raja, harapan. Kemudian takut. Dan hanya dengan inilah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disusul wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang berhubungan dengan ibadah. Yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah taala dalam syarah Ma'ani Surat Al-Fatihah. Saya pernah terbetik makna ini sekarang. Dari pembahasan ini terpetik makna seperti ini. Ini sepertinya lahir ini. Ini dasar ibadah seluruhnya. Hanya tidak berani saya ungkap. Tapi ternyata tadi saya baca di kajian teman Pak Rahmat, Syekh Shalih Al-Fauzan pahami seperti itu. Saya sampaikan. Jadi jamaah sekalian luar biasa. Ibadah pada kata iyyaka na'budu, dasarnya seluruhnya. Berarti yang untuk Allah Subhanahu wa taala, kecintaan penuh kepadanya, harapan penuh kepadanya, takut hanya kepadanya, serahkan ibadah penuh hanya kepada dia, dengan dasar. Tapi ingat, tidak mungkin kita bisa wujudkan tanpa pertolongan Allah. Wa iyyaka nasta'in. Dan caranya harus dengan tuntunan yang Allah turunkan. Ihdinas siratal mustaqim. Sampai akhirnya. Harus dengan jalan yang lurus yang Allah turunkan. Sehingga dalam surat Al-Fatihah ini terkumpul apa? Terkumpul segala aspek yang diperlukan dalam penghambaan. Ibadah, rukun ibadah apa? Ikhlasan kan? Iya, ikhlas hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Yang kedua, harus sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal mustaqim. Betul-betul kita minta hanya jalan yang lurus, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba lihat. Jalannya orang siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalan yang dibawa oleh Rasulullah. Bukan jalan yang dilaknat dan dimurkai. Yang sesat. Di sini tauhidul mutaba'ah. Memurnikan pengikutan hanya kepada Rasulullah. Kemudian sebelum iyyaka na'budu, menjelaskan tentang dasar-dasar penghambaan. Iya, lahir cinta kepada Allah, takut mengharap kepadanya, takut kepadanya. Dan ternyata bersama dengan itu jemaah, tiap-tiap ayat ini lingkup fikirannya, pendalamannya, peresapannya tidak bisa terbatas. Pembatasannya hanya ada pada diri kita. Maksudnya terbatas sesuai dengan kemampuan kita menelaah, berpikir sejauh mana keyakinan kita. Di situ batasnya. Adapun makna kandungan ayat itu tidak terbatas. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat ayat selanjutnya. Ihdinas siratal mustaqim. Permintaan ihdi ini kata kerja perintah. Ihdi, berilah hidayah. Tapi karena perintahnya ya dari bawah ke atas dalam bentuk doa, dikatakan ya fi'lud du'a, ya doa dia. Ihdi, berilah hidayah ya Allah. As-siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Kemudian jelaskan jalan yang lurus itu apa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang kamu beri nikmat atas mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini penafsirannya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Iya.
Penetapan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang yang dimurkai atas mereka, wala dan bukan pula jalannya ad-dallin, mereka-mereka yang sesat. Sehingga lahir apa? Tauhidul mutaba'ah. Betul-betul memurnikan pengikutan hanya kepada Rasulullah, kepada jalan yang lurus ini. Sebab selainnya kita tolak sudah. Hati-hati, ikut jalan yang lurus, tapi yang lainnya tidak ditolak. Tak apa-apa ji. Sebentar masuk neraka, tak apa-apa ji juga. Ya akidahnya tidak apa-apalah diambil dari sahabatnya Nabi SAW. Tapi cara dakwanya ya asliyatul muwajahah. Ikut zaman modern. Orang berpartai juga lah. Yeah. Ini jamaah. Perhatikan, ihdinas siratal mustaqim. Tuntunlah ya Allah kami kepada jalan yang lurus. Ihdi, permintaan hidayah. Hidayah ada dua. Hidayatul taufiq wal ilham. Yang kedua hidayatul bayan wad dilalah. Iya. Hidayah ada dua. Hidayah yang pertama, hidayah dalam makna at-taufiq wal ilham. Iya. Hidayah ini yang biasa langsung kita pahami. Oh, dia dapat hidayah. Sebelumnya tidak solat, dapat hidayah dari Allah. Solat. Ini hidayah taufiq ilham. Tidak ada yang memiliki kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengaku memilikinya, musyrik. Mengambil haknya Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, Rasulullah SAW tidak pilih ini. Nabi bukan pemberi hidayah dalam makna ini. Sebab ini haknya Nabi, haknya Allah Subhanahu wa taala semata. Karena itulah walaupun Nabi SAW betul-betul menginginkan kebaikan, keselamatan untuk pamannya Abu Talib, iya, yang telah membela Nabi SAW. Pada saat orang-orang Quraisy memusuhinya, iya, yang menjaga Nabi SAW pada saat orang-orang Quraisy ingin membunuh beliau SAW. Nabi terus ajak pamannya, dakwai ini dan lainnya, nampakkan akhlak yang mulia supaya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, menerima keislaman ini. Terus sampai akhirnya ketika pamannya akan meninggal, masa-masa terakhir sudah. Tetap pamannya belum Islam, tapi ketika dia meninggal tidak terputus usaha Nabi SAW. Didatangi pamannya, yang mana ketika itu ya sudah terdapat dua tokoh Quraisy yang merupakan sahabat kentalnya Abu Talib. Nabi katakan kepada pamannya, ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Kalimat uhajju laka biha indallah. Kalimat yang akan saya jadikan hujjah untuk engkau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nabi jamin bisa kamu selamat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk diucapkan, terima ini. Dua pembesar Quraisy musyrikin, at-targhabu an millati Abdul Muttalib. Dia tidak bilang jangan kamu ucapkan. Dia tidak mengatakan kalau kamu ucapkan begini, enggak. Satu titik dia munculkan, yang mana titik ini dia tahu betul masih ada pada diri Abu Talib, yang mana titik ini yang menjadi penghalang pokok diterimanya la ilaha illallah. Dan ini juga menjadi titik pokok kenapa kebenaran tidak diterima. Hati-hati hari ini. Apa jawabannya dua orang itu ketika Nabi SAW suruh pamannya untuk mengucapkan la ilaha illallah? Dua orang penjahat ini mengatakan, apakah kamu sudah benci terhadap agamanya Abdul Muttalib? Langsung diingatkan keharusan la ilaha illallah itu. Langsung diingatkan keharusan la ilaha illallah untuk membenci segala agama, segala aturan, segala program yang bertentangan dengan makna la ilaha illallah.
Kemudian yang dimunculkan namanya Abdul Muttalib, orang yang besar dalam dirinya. Dan begini pula lah metodenya. Segala tokoh-tokoh kesesatan dalam menyesatkan bawahannya, munculkan tokoh yang paling santai, yang paling disukai untuk bawahannya. Oh, si Anu, Syekh ini begini juga, Ustaz ini begini. Pokoknya apa dalilnya dari tahu. Arahkan makna itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak. Nah, diulangi lagi. Kembali diulangi lagi kalimat itu. Dia Anda ucapkan kalimat lain. Itu saja kalimat yang diulangi. Nabi dia ucapkan kalimat itu. Itu juga kalimat yang diulangi. Sampai akhirnya Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan la ilaha illallah. Nabi masih melakukan upaya. Beliau bersumpah, saya betul-betul akan mintakan ampunan kepada kamu selama saya tidak dilarang. Turunlah ayat. Turun ayat. Tidak boleh memintakan pengampunan orang yang jelas mati dalam kesyirikan. Tak pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan pengampunan orang berada dalam kesyirikan. Dan turun punanlah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sungguh kamu tidak bisa memberi hidayah. Kamu tidak bisa memberi hidayah walaupun kepada orang yang kamu cintai. Kecintaan nasab, bukan kecintaan keagamaan di sini. Kecintaan sebagai paman, wajar sebagai tabiat. Kamu tidak bisa memberi hidayah. Kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala saja yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ini hidayah taufik wal ilham namanya. Kalau hidayah yang kedua, bayan wal irsyad, artinya memberikan penjelasan. Ada kebenaran dari Allah, kebaikan dari Allah, kita jelaskan, kita pahamkan. Orang dengar, orang pahami, dia terima. Jadi penjelasan ini namanya hidayatul bayan. Kalau yang seperti ini, Nabi lah yang terhebat. Tadi bukan hanya Nabi. Allah Subhanahu wa taala jelaskan, innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sungguh kamu Muhammad betul-betul pemberi petunjuk, pemberi hidayah kepada jalan yang lurus. Hidayah apa? Hidayah taufik. Kalau yang tadi dilarang, Nabi tidak. Nah, Allah katakan tidak mungkin kamu bisa beri hidayah. Jadi menjelaskan dua makna hidayah ini. Hidayah taufik, hidayah irsyad. Penjelasan. Jadi antum bisa memberi hidayah, kasih keterangan yang bersumber dari Nabi SAW, kasih petunjuk. Ini namanya memberi hidayah, hidayah taufik, hidayah al-bayan wal irsyad. Iya. Lihat sini jemaah. Baik. Dua hidayah ini masuk seluruhnya dalam doa ini. Ihdina. Diminta dua-duanya. Hebatnya ini doa. Yang mana dua hidayah inilah. Di sinilah keselamatan hamba. Kita minta seluruhnya. Ihdina as-siratal mustaqim. Ini pula lah rahasia di antara rahasia. Kenapa kata as-sirat di sini? Kata ihdi. Ketika ingin mutaaddi kepada as-sirat, itu tidak pakai kata ilah, tidak pakai kata Allah, tidak pakai kata li. Sebagaimana dalam ayat-ayat lainnya. Untuk menjelaskan bahawa kata ihdi di sini mencakup seluruhnya. Sebab kadang-kadang siratal mustaqim digandengkan dengan kata idza, kadang ala, kadang li. Ini ihdi, hidayah. Nah, di sini dihilangkan semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Masih ada pembahasan yang lebih dalam dari hal ini, dalam sekali. Khusus ihdinas siratal mustaqim, ada 20 permasalahan yang sangat dalam dan rumit yang akan kita bahas. 20 permasalahan khusus ihdinas siratal mustaqim sampai akhirnya. Yang diungkap oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. 20 pembahasan. Tapi ini pembahasan terakhir hari Ahad. Insyaallah taala besok. Baik. Kemudian
Siratal ladzina an'amta alaihim. Dijelaskan, jalan yang lurus itu apa? Jalannya orang-orang yang kamu beri nikmat atas mereka. Ya. Jalannya orang-orang yang kamu beri nikmat atas mereka, ya Allah. Jalannya orang-orang yang kamu beri nikmat atas mereka. Jalannya orang-orang yang kamu beri nikmat atas mereka. Ini dalamnya terkandung apa? Ini mendorong diri ini. Dan sekaligus pemberitaan. Supaya orang yang minta hidayah paham bahwa jalan yang dia minta adalah jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Dan tidak ada yang dicari oleh orang kecuali hanyalah kenikmatan. Ya kan? Tidak ada yang dicari oleh orang kecuali hanyalah kenikmatan. Dan tak ada satupun dari kita yang ingin mendapatkan ghadab, maghdub, dibenci, dilaknat, dimurkai. Dan tak ada seorang pun di antara kita yang ingin terjerumus masuk ke dalam ad-dallin, sesat. Yang kita inginkan adalah jalan yang lurus yang penuh dengan kenikmatan. Diingatkan bahwa ini adalah jalannya orang-orang yang penuh kenikmatan. Ada kandungan lain terdapat di sini, kita akan bahas nanti insyaallah taala. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang kamu murkai, ya, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Baik. Siapa al-maghdubi? Siapa ad-dallin? Ini dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Ya, al-maghdub adalah al-yahud. Ya. Orang-orang Yahudi. Ad-dallin adalah orang-orang Nasara. Walaupun orang Yahudi dan orang Nasara kedua-duanya dimurkai dan sesat. Hanya sifat dimurkai lebih mendominasi untuk orang Yahudi, makanya diperuntukkan untuk dia. Demikian pula, iya, sifat kesesatan lebih mendominasi untuk orang Nasara, diperuntukkan untuk dia. Walaupun orang Nasara juga maghdub, dimurkai, sebagaimana orang Yahudi juga sesat. Baik, lihat misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat 90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bi'sa mashtaru bihi anfusahum ay yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi fabahu bighadabin ala ghadab." Lihat sifatnya ini untuk orang Yahudi. Betul-betul jelek apa mereka, betul-betul jelek, betul-betul jelek, kotoran betul yang mereka beli untuk diri-diri mereka. Apa yang mereka beli untuk diri mereka? Mereka kafiri apa yang Allah turunkan. Kenapa mereka ingkari? Baghya, karena baginya mereka, pelampian batasnya mereka, kesesatan kan? Ini orang Yahudi ini sesat. Ainazila, karena mereka melampaui batas, ya, hasad. Allah Subhanahu wa taala turunkan risalah ini, keutamaannya ini kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari hambanya. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Coba lihat, bi ghadabin ala ghadab, dengan kemurkaan, dengan marah, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala ala ghadab, di atas kemurkaan. Jadi berdobel-dobel. Ini sifatnya orang Yahudi. Walaupun sesat, jelas sesat. Dallin juga. Ayat yang lain, Al-Maidah 60. Qul hal unabbi'ukum bi syarrin min dhalika matubatan 'inda Allah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alayhi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abada at-taghut ulaika syarrun makana wa adallu an sawa'is sabil. Coba lihat. Katakanlah, inginkah saya beritakan kepada kalian yang lebih jelek dari itu, yang lebih jelek akhirnya pahala apa, pemberian dari apa, matubatan 'inda Allah, saya pemberian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini berhubungan dengan apa, komentarnya orang-orang Yahudi. Orang-orang musyrikin minta komentar kepada orang Yahudi, ya, bahwa mereka lebih baik, lebih ini daripada Muhammad. Orang Yahudi iakan, oh iya, memang kamu lebih baik, lebih hebat ini. Nah, ini dijelaskan, dikasih bagiannya ini. Ingin saya gambarkan, kalau Allah ingin saya kabarkan kepada yang lebih jelek dari itu. Siapa itu? Orang-orang yang Allah laknat.
wa ghadiba alaihi, Allah murka marah kepadanya, wa ja'ala minhum, dan Allah jadikan sebagian dari mereka al-qiradata wal khanazir, kera-kera dan babi-babi, wa abadat taghut, dan mereka menyembah taghut. Ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Mereka ini lebih jelek, lebih jahat, lebih rusak kedudukannya, dan lebih sesat dari jalan yang lurus. Jadi sesat juga, hanya sesatnya lebih, karena itulah berhak mendapatkan murka yang lebih. Kalau Nasara sesat betul, tapi sifat kesesatannya lebih mendominasi. Walaupun dengan kesesatannya ini tetap dimurkai. Lihat misalnya sifatnya orang Nasara dalam surah Al-Maidah ayat 77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab, la taghlu fi dinikum ghairal haqq, wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dallu min qabl, wa adallu katsiran wa dallu an sawa'is sabil." Wahai ahlal kitab, orang-orang Nasara, ini lebih banyak didominasi oleh mereka. Jangan kalian melampaui batas dalam agama kalian. Beribadah hebat, senang beribadah, melakukan penghambaan kepada Allah, tapi warahbaniyatan ibtada'uha. Rahbaniyah, penghambaan yang mereka bid'ahkan, melampaui batas. Allah larang, jangan kalian berlebihan dalam agama kalian, ghairal haq, yang mana hal itu pasti merupakan kebatilan, bukan merupakan yang hak. Wala tattabi'u ahwa'a, dan jangan kalian mengikuti hawanya kaum yang telah sesat min qabl. Coba lihat, dallu min qabl, sesat sebelumnya, wa adallu katsira, dan menyesatkan orang yang banyak, wa dallu an sawa'is sabil, dan mereka telah sesat dari jalan yang benar. Ini sifat-sifatnya. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-maghdubi alaihim waladdallin adalah sifatnya orang Yahudi dan orang Nasara. Hanya jangan dipahami, saya ini orang Yahudi. Maksud ayat ini, orang-orang Yahudi dan yang mengikuti mereka, orang-orang Nasara dan yang mengikuti mereka dapat bahagia sesuai dengan pengikutan mereka. Berapa murka Allah kepada dia? Sebesar apa, sedalam apa, sejauh apa pengikutannya terhadap orang Yahudi. Seberapa banyak ya Allah Subhanahu wa taala mereka dapatkan kesesatan, sejauh mana, sedalam apa mereka mengikuti orang-orang Nasara. Dan belum ada jaminan jamaah, belum ada jaminan orang-orang yang menyatakan benci dengan orang Yahudi, orang Nasara, menampakkan hal ini kemudian menyatakan dirinya selamat, tidak bisa, belum ada jaminan. Lihat banyaknya orang yang demonstrasi, membakar ini, melakukan ini dan itu dan lainnya, berbagai macam bentuk tindakan yang tidak semakin mendatangkan kebaikan, seluruhnya didasari karena benci terhadap orang Yahudi dan Nasara. Padahal perbuatan itu perbuatannya orang Yahudi dan Nasara. Model seperti itu. Berani mereka, mereka semakin senang. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, orang-orang soleh, wa hasuna ulaika rafiqa. Sungguh betul-betul baik mereka menjadi teman dalam perjalanan. Diingatkan kita, bahwa jalan yang lurus ini berat, mungkin sedikit yang mengikutinya. Kita ingatkan, itu jalannya adalah orang-orang yang diberi nikmat itu, dan mereka adalah jalannya para nabi, para siddiq, para syuhada, orang-orang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqa. Sungguh mereka menjadi rafiq yang terbaik, rafiq teman dalam perjalanan. So kita masuk dalam rombongannya. Karena itu jemaah sekalian, minta kepada Allah Subhanahu wa taala jalan yang lurus dengan sejujur-jujurnya. Hanya tidak bisa jujur jemaah kalau tidak dipelajari. Ya Allah, tuntun saya Allah ke jalan yang lurus. Hidayatul bayan sudah diturunkan secara sempurna, tapi tetap minta hanya dalam bentuk doa.
tidak mau mempelajari hidayatul bayan yang telah diturunkan itu, tidak mau mempelajari Quran dan Sunnah, tidak mau mengetahui sahih dhaifnya yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam atau tidak, gimana mau dapat hidayah? Enggak, kita tunggu wangsit, mimpi hidayah akan turun di tengah jalan. Harus dengan belajar jamaah, ta'allum. Karena itulah Nabi SAW menjadikan sebagai manusia yang terbaik adalah khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini yang terbaik. Ukur diri kita di sini jamaah. Kalau kita bosan duduk membaca tafsirnya, oh ini kandungannya, ini maknanya, sudah. Oh kayaknya saya lebih nikmat kalau melakukan kegiatan ini, kalau melakukan kegiatan ini. Kenikmatan yang merupakan hasil tasyin dari syaitan. Ingat, syaitan mempunyai banyak senjata. Di antara senjatanya adalah tasyin, memperindah-indah sesuatu. Ada orang ketika masuk dalam pembahasan hadis, yang dia perhatikan yang penting enak saya rasa. Yang seperti yang banyak dikelabui oleh syaitan. Yang penting enak perasaannya, sudah enak tuh, tidak mau. Apalagi kalau sudah mampu menangis, aduh berdiri bulu kuduknya apa dan lain-lainnya. Belum tentu dari Allah Subhanahu wa taala jemaah. Orang di gereja juga menangis dalam melakukan penghambaan kepada ini dan itu selain Allah Subhanahu wa taala. Menangis. Acara renungan pramuka misalnya, nangis juga. Tapi apakah dia tangis karena Allah? Iya, ini tangis karena Allah, karena membesarkan Allah. Ingat, pembesaran kepada Allah dengan ilmu. Tapi kalau dengan perasaan, belum tentu. Siapa tahu iblis yang kau besarkan, hawa nafsumu yang kau besarkan. Iya, luar biasa ya Allah. Perkara hati